Oke, sahabat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini, kenapa saya memakai masker? Karena saya akan melakukan proses pemeliharaan dari bonsai. Dan di video kali ini yang saya bahas adalah masalah bagaimana cara memelihara bonsai. Jadi kadang-kadang sahabat bonsai lupa dengan cara ini, karena sebenarnya cara ini adalah penting ya untuk menjaga dari kesuburan dari bahan bonsai. Namun kadang-kadang sering dilupakan. Jadi saya hanya mengingatkan kembali, mungkin teman-teman yang sudah memakai cara ini atau bagaimana cara memelihara bonsai di rumah sudah melakukan insek ya. Jadi yang saya jelaskan hari ini adalah insektisida. Jadi bagaimana apa fungsinya insektisida itu? Yaitu untuk mencegah pohon kita diserang oleh hama seperti serangga. Biasanya yang sering menyerang bahan bonsai dari jenis sancang, waru, dan jenis-jenis pikus dan jenis bahan bonsai yang lainnya. Namun yang terpenting adalah dari bahan sancang ya. Sancang harus kita melakukan insek. Jadi harus rutin melakukan insek, biasanya sebulan ya. Kalau saya biasanya sebulan, atau saya lihat juga nanti bagaimana pohon saya tersebut kalau sudah terkena hama, terserang kupu putih, terserang oleh serangga seperti ulat dan jenis yang lainnya, jadi langsung saya semprotkan. Jadi sahabat bonsai, lanjut ya. Jadi yang kali ini saya lakukanlah insek. Jadi obat apa yang sering saya pakai yaitu dari jenis Kaliandra. Dan nanti saya akan melakukan insek dari beberapa bahan bonsai saya yang ada di sini, sambil saya akan review beberapa bahan bonsai yang saya miliki dan langsung saya akan insek. Dan yang pertama yang saya lakukan adalah mencampur ya. Jadi untuk insek yang saya pakai adalah dari Kaliandra. Jadi Kaliandra ini mudah kita temukan di penjual bonsai ataupun di penjual obat-obat pertanian atau perkebunan. Ya, jadi sahabat bonsai yang saya pakai adalah dari Kaliandra. Ini pembasmi insektisida, pembasmi serangga. Jadi kalau saya biasanya memakai satu tutup ini yang saya pakai. Jangan terlalu banyak. Jadi satu tutup ini saya campur dengan air 200 ml ya. Air 200 ml. Kemudian kita tuangkan. Nah, jadi untuk insek ya sangat penting untuk sahabat bonsai untuk menjaga tanaman tetap sehat agar tidak terserang oleh serangga, karena kadang-kadang berbagai jenis serangga itu bisa membuat pertumbuhan melambat dari bonsai sahabat bonsai di rumah. Jadi ini penting sekali. Seperti ini. Nah, seperti daun waru ini ada lubang-lubangnya. Ini sudah diserang oleh serangga, tapi saya tidak tahu, mungkin dari jenis belalang ataupun jenis dari ulat ya. Saya kurang tahu, namun saya akan semprot ya, agar nanti tidak diserang lagi oleh hama tersebut. Untuk daun yang diserang atau yang sudah rusak ini saya buang saja. Dan ini satu bahan dari waru ya. Jadi ini akar waru. Ini saya dapat 6 bulan yang lalu ya. Saya cari akar, kemudian saya okulasi menggunakan waru India. Jadi beberapa daun yang besar-besar saya akan pangkas. Nah, jadi dalam pemakaian insek ya, misalkan kita memakai masker dan juga kacamata untuk melindungi agar tidak terhirup atau tidak tertelan, dan juga untuk melindungi mata. Jadi seperti itu. Jadi usahakan untuk memakai masker dan juga kacamata. Dan untuk Kaliandra juga lumayan baunya menyengat sekali. Jadi kita pakai masker. Dan ini bahan yang pertama, dan nanti bahan yang berikutnya saya akan melakukan insek juga. Jadi caranya seperti ini. Kita semprotkan saja ke seluruh
ya, seluruh dari daun dan juga batang. Jadi untuk kaliandra ini sangat aman ya untuk tanaman, untuk pohon bonsai, dan nanti bisa dilihat hasilnya 1 hari 2 hari nanti akan terlihat pertumbuhan yang bagus ya dari bahan bonsai yang habis kita insek. Jadi yang sering saya insek adalah dari jenis waru, dari jenis sancang, dan juga dari jenis-jenis ficus. Itu yang sering saya insek, karena itu pohon yang rentan dicari oleh serangga. Jadi kita semprot segala arah agar rata terkena, semua daun terkena. Nah, jadi satu bahan dari waru ini sudah saya insek. Kita taruh lagi, kita ambil bahan berikutnya. Nah, dan sahabat bonsai, jadi untuk bahan yang kedua yaitu bahan dari sancang ya. Jadi ini yang sering terserang oleh kupu-kupu putih. Jadi ini wajib ya, atau wajib berkala. Biasanya saya sebulan sudah saya insek dengan kaliandra. Ini satu bahan sancang yang masih saya biarkan tumbuh dulu, belum saya pangkas. Jadi saya biarkan dulu seperti ini. Nah, ini yang harus ya. Kadang-kadang jika sudah terserang oleh penyakit seperti terserang oleh serangga seperti kupu-kupu putih itu, nanti akan menyebabkan mati ranting. Jadi langsung kita mulai dari bagian depan dulu. Jadi sancang ini saya dapat kemarin sekitar 6 bulan ya, 6 bulan, sekitar 6 bulan atau lebih, saya lupa juga, di tempatnya Bapak Suparno. Ini bahan dari sancang dengan gaya tegak, dengan gaya formal. Jadi ini wajib ya, jadi sahabat bonsai yang punya bahan dari sancang, jadi wajib melakukan insek dan melakukan insek secara rutin dan berkala. Kalau saya biasanya melakukan 6 bulan sekali sebelum terserang oleh hama tersebut atau serangga kupu-kupu putih. Jadi langsung saya insek, nanti pertumbuhannya akan bagus lagi, tumbuh dengan baik. Ini bahan dari sancang ya. Ini sancang. Ya, jadi seluruh bagian ya, biar semua kena, daun, batang. Dan sahabat bonsai, ini saya untuk bahan sancang ini saya taruh dulu. Saya akan ambil bahan berikutnya. Nah, ini dia satu bahan waru. Ini adalah waru Taiwan ya. Inilah waru Taiwan. Jadi ini proses sebit batang. Jadi dengan gaya tegak berliku, dengan bongol seperti ini, waru Taiwan, hasil programan sebit batang atau pecah batang. Dan untuk waru ini juga saya akan lakukan insek ya, karena sering juga terserang kupu-kupu putih dan daunnya sering dimakan oleh serangga. Langsung saja saya akan semprotkan dari insek ini, insektisida ini.
Ini kemarin habis melakukan pemangkasan ya. Jadi untuk waru kadang-kadang tumbuh tunasnya terlalu jauh. Untuk membuat bahan yang sekecil ini, jadi kita memerlukan tumbuh tunas yang dekat, yang rapat, sehingga saya banyak memotong dari tunas-tunasnya, yang artinya saya banyak memotong tunas karena terlalu panjang tumbuh tunasnya. Jadi saya pangkas, saya mainnya satu seperti ini. Jadi jika tumbuh tunasnya terlalu panjang, jadi mainnya cuma main satu tunas dulu, menunggu tunas yang lain tumbuh. Jadi biasanya bahan bonsai yang sering dicari oleh kupu-kupu putih, biasanya bahan bonsai dari jenis ficus, dari jenis waru, dan juga dari jenis sancang. Apalagi kita menaruh di tempat yang lembab, atau tempat kita yang lembab, atau kita berada di tempat yang agak lembab. Dan untuk yang berada di daerah panas mungkin jarang ya, tapi bisa saja terjadi. Nah, ini dia bahan dari waru Taiwan. Dan ini kita taruh lagi, kita ambil bahan bonsai berikutnya. Dan sahabat bonsai, untuk bahan berikutnya yaitu bahan dari delima batu. Jadi delima batu ini berada di tempat saya kira-kira sudah 3 tahun yang lalu, dan masih bahannya seperti ini, masih proses. Ini dengan gaya tegak lurus. Ini bahan dari delima batu. Dan langsung kita mulai prosesnya. Jadi kan sebenarnya delima batu ini kuat terhadap serangga seperti kupu-kupu putih. Namun kadang-kadang kendalanya di daun yang seperti tumbuh ada benjolan-benjolan seperti itu. Itu juga menyebabkan tanaman ini lambat untuk tumbuh. Jadi saya perlihatkan aja. Nah, jadi saya perlihatkan. Nah, seperti daunnya ada tumornya seperti ini. Nah, jadi saya semprot juga menggunakan Kagandra. Mudah-mudahan bisa. Dan juga takut nanti dicari ulat ya. Kadang-kadang ulat senang makan daun dari delima batu ini. Kita putar lagi. Diusahakan semua pohon atau semua daun terkena dari Kaliandra ini, obat insek. Ini bagian belakangnya. Nah, jadi sahabat bonsai, ini bahan dari delima batu yang saya proses, artinya saya semprotkan insek untuk menjaga agar tanaman ini tidak terserang hama, agar tidak sakit. Kemudian kita taruh bahan ini, kita ambil bahan berikutnya. Nah, dan sahabat bonsai, bahan yang berikutnya dari sancang. Nah, ini nanti masuk ke on the rock karena ada karangnya. Mungkin nanti karangnya saya akan lepas. Nah, mungkin karang ini nanti akan saya lepas. Saya buat dengan gaya tegak berliku.
dari bahan sancang yang ukurannya memahami, mungkin kalau terlalu tinggi nanti lebih dari 15 cm nanti bonsai yang berukuran kecil. Namun rencananya saya buat dengan ukuran mami di bawah 15 cm. Nah, ini juga saya melakukan insektisida. Dan kemudian kita taruh bahannya. Kita ambil bahan berikutnya. Nah, dan bahan berikutnya yaitu dari bibit-bibit ya. Jadi ini ada beberapa bibit dari waru India, ada waru Taiwan, ada waru merah, ada beberapa ori, dan ada beberapa hasil okulasi. Jadi untuk bibit-bibit juga perlu kita melakukan insektisida agar pertumbuhannya lebih bagus. Ini seperti ini jenis waru India, program sebit batang atau yang biasa disebut dengan pecah batang ya. Jadi ini ada pecah batang banyak ya. Saya mencoba banyak, ada yang 4 pecahnya. Ini waru lokal pecah 4. Ini ada waru India, ini pecah 6, dan masih banyak lagi. Jadi sahabat bonsai seperti itu. Jadi pentingnya ya, jadi sahabat bonsai seperti itu pentingnya ya. Jadi untuk memelihara bonsai, selain kita melakukan penyuburan, penyuburan itu bisa dilakukan dengan pemupukan, bisa dilakukan dengan menggunakan media yang porus. Dan untuk insektisida juga sangat penting ya, untuk menjaga agar tumbuhan atau bonsai kita itu menjadi sehat, tidak terserang penyakit, terserang hama. Jadi pertumbuhannya dengan bagus, tumbuhnya dengan bagus sesuai dengan keinginan kita, dan proses pembuatan bonsainya akan lebih cepat. Jadi video kali ini saya hanya berbagi untuk memelihara bonsai dengan cara insektisida. Jadi itu sangat penting, terutama dari bahan dari jenis sancang, dari jenis waru, dari jenis ficus, dan untuk jenis yang lainnya. Jadi untuk obat insektisida dengan merek Kaleandra yang bisa kita beli di penjual obat-obat tanaman atau pertanian, atau di stand-stand bonsai sekarang sudah tersedia, ataupun di online. Jadi sangat aman ya untuk bonsai, sahabat bonsai di rumah. Dan sahabat bonsai, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai. Trainer bonsai sahabat bonsai. Jadi kalau bilang bonsai itu mahal, jangan.